Recording. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Romo. Perkenalkan, nama saya Romo Vincentius Aristiono, SCY. Biasa dipanggil Romo Ari. Ari di SCY itu ada beberapa. Ada Ari Wardana, ada Marius Ari, dan saya Aristiono. Jadi yang paling muda adalah saya. Meskipun begitu, saya sudah menjadi Romo itu sudah 3 bulan. Lama sekali, Mo. Ya, lama sekali ya, 3 bulan. Baru 27 April yang lalu, saya ditabiskan menjadi imam. Sebelum ditabiskan menjadi, iya, terima kasih banyak. Sebelum ditabiskan menjadi imam, saya masih tetap berkarya di Pasang Surut, sebuah daerah yang bisa dikatakan daerah perairan karena pelayanan banyak menggunakan speedboat yang kecil, muat untuk orang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 orang. Di sini saya kemudian dan setelah jadi imam saya tetap di sini. Dulu pertamanya saya ditempatkan di paroki Allah Maha Murah, Pasang Surut juga, kemudian membantu di panti. Setelah itu, setelah ditabiskan, Romo Parman, Romo provinsial kami itu kemudian menugaskan saya sebagai yang memokoki panti asuhan Santa Maria Pasang Surut. Jaraknya dari paroki hanya 100 meter, kurang lebih 100 meter. Disitulah saya kemudian berkarya bersama anak-anak. Jadi maksudnya punyamu ditawar 120, punyamu. Bu Franky, ngomongnya dipasain itu dong. Bapak Ibu tolong di mute dulu ya. Ya, gitu. Ya. Saya menjual sesuatu ini. Iya. Tawar saja. Kaget Romonya. Di Pasang Surut sebagai Romo bersama anak panti asuhan Santa Maria. Kemudian selain itu saya juga menjadi Romo rekan di paroki Allah Maha Murah Pasang Surut. Kami melayani anak-anak itu ada sekitar kurang lebih, yang di dalam itu ada 40-an. Kemudian saya sebagai Romo rekan membantu Romo paroki melayani kurang lebih 18 stasi. 4 stasi biasanya ditempuh dengan menggunakan motor, sisanya itu dengan speedboat. Saya kelahiran tahun 1994, 22 Januari. Masih muda, masih 28 mau ke 29. Kemudian keluarga saya di Sumatera juga, di daerah Ranto Durian, Tugumulyo Oki, begitu. Kalau paroki yang tempat saya tinggal ini, kurang lebih kalau dari kota Palembang, kalau ditempuh dengan jalan darat itu waktunya 2 jaman, 2 sampai 3 jam. Jadi kalau Palembang mau mampir ke tempat kami, itu bisa dilalui dengan bukan. Dulu sih memang hanya pakai speedboat, tapi kemudian selang berapa puluh tahun akhirnya ada jalan darat yang sudah memadai. Kurang lebih itu background saya. Luar biasa. Masih muda tapi pelayanannya banyak sekali ya Romo ya. Di paroki, di panti asuhan ya. Pasang Surut namanya. Pasang Surut, belum main speedboat. Aku bantu Romo. Kalau nama aslinya itu sebenarnya Pasang Surut itu tuh nama populer di dalam gereja Katolik.
Tetapi aslinya desanya ini namanya Purwodadi. Jalur 20, Jembatan 2, Kabupaten Banyuasin. Oh, Banyuasin. Banyu Asin. Tapi Posisi jauh, Banyuasin tepat. jauh dari Palembang ya 2 jam ya, kayak ke Bandung gitu 2 ya. sampai 3 jam. Tapi Iya. areanya jelek, Ri. Jalanannya jelek. Jalannya iya itu baru dibangun ya Romo mungkin jalannya ya, jalan Ya, darat. jalan daratnya sudah lumayan baik. Hanya yang menuju ke sini setidaknya tidak ada jalan tanah. Sudah tidak ada jalan tanah bagus sampai depan dong. paroki. Sampai Hmm. depan paroki. Dari Palembang. Tapi kalau seumpamanya ke stasi ya tetap ada jalan tanah. Iya, iya, iya. Aduh, pusing. Dapat Menarik nih kayaknya sharing ceritanya mungkin banyak ya Risa ya Romo ya karena banget pasti. kehidupannya lain dengan kita yang di Jakarta ini ya. Oke. Oke. Terima kasih Romo. Kami pertemuan KKS ini sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Yang foundernya itu Ibu Risa gitu. Jadi di sini semua setia akan sabda Tuhan, pencinta kitab suci. Juga di pelayanan ya banyak yang melayani kayak di Regio Maria gitu. Jadi senang sekali kita bertemu dengan Romo. Mari kita lanjut ke tema kita apa ya? Ayo, tema kita apa, Bapak Ibu? Allah mengenalmu. Iya, wah pintar Bu Pri, terima kasih. Allah mengenal engkau, Allah mengenal kita. Kita mau belajar dari Nathaniel ya? Nathanael. Oh iya, bukan Bartolomeus. Bartolomeus juga. Ayo. Iya, mari kita langsung ke tema. Silahkan. Oh Risa mungkin ada sebelumnya ada Iya. prakata? Ada sepatah dua patah kata. Silahkan. Ibu-ibu, sebelum kita masuk ke dalam ini Romo yang akan berbicara, saya mau kasih sedikit prolog dulu supaya lebih jelas pada saat Romo akan bercerita. Ya, Filipus meyakini Bartolomeus atau Nathaniel bahwa Yesus adalah Mesias. Itu awalnya seperti itu. Tapi Nathaniel itu nggak percaya, dia orangnya skeptik, ragu-ragu. Apa iya toh Yesus itu Mesias? Nathaniel ini orang yang taat kepada hukum Taurat dan dia baca kitab suci hukum Taurat. Jadi dia bukan asal-asal aja, dia benar-benar baca dan dia ingin tahu. Tetapi waktu Filipus mau kasih tahu itu, dia agak kurang percaya. Karena apa? Karena Nathaniel tuh nggak suka sama kota Nazaret. Dia ragu-ragu, apa mungkin di kota Nazaret itu ada orang yang baik? Karena kota Nazaret itu kota yang tidak pernah ada toleransi beragama. Kemudian nubuat para nabi pun bilangnya akan datang Mesias itu dari Bethlehem bukan Nazaret. Makin dia kagak ngerti. Masa iya sih? Nah, gimana caranya? Akhirnya Filipus gini aja deh. Gua ajak ketemu Yesus dulu. Baru gimana nanti? Akhirnya benar dia ketemu Yesus. Ternyata nanti yang kita baca Injil itu. Jadi seperti kita juga, kita penuh dengan keraguan, tapi Yesus mengenal kita. Itu yang bikin kabar gembiranya. Jadi kalau kita masih ragu-ragu akan banyak sekali yang kita alami. Kita percaya sama Yesus, tapi kadang-kadang kita juga nggak percaya. Ini benar nggak sih katanya Firman begini, kok hidup gue nggak begini. Nah, padahal sebenarnya Yesus pun mengenal Nathanael seperti dia juga mengenal kita. Nanti Romo Ari akan menjelaskan lebih jelas lagi dan ibu-ibu boleh tanya kalau nggak ngerti, boleh sharing mengenai pengalaman iman yang kecil. Itu pengalaman iman yang kecil mungkin buat ibu sungguh berarti dapat mengubah hidup ibu, walaupun mungkin buat saya ya gitu doang, gitu kan? Tapi bukan berarti pengalaman kecil itu tidak baik. Jadi nanti Romo pengalaman kecil Romo di pengalaman iman maksudnya ya di Pasang Surut pasti banyak karena saya sedikit banyak saya tahu mengenai Pasang Surut. Gimana anak-anak panti asuhannya,
Gimana anak-anaknya dulu waktu itu saya kirimin dia spaghetti, dia terbengong-bengong, ini makanan apa ya? Jadi ada Jamali dari orang Filipina datang ke sana, dia mau ngajar di sana, dia sebulan ada di Pasang Surut, dia masak spaghetti. Saya suruh beli, dia belanja, kagum-kagum itu orang. Mungkin Romo kalau Romo ingat lagi, ingat kembali, masih ingat nggak yang orang Manila itu, Filipina itu namanya Jamali, gitu Romo. Jadi saya sempat ada kontak dengan Pasang Surut itu Romo Sukadi. Jadi sedikit banyak saya mengerti Pasang Surut mengenai keadaan dari Romo Rianto juga sebetulnya. Tapi dengan bertemu dengan Romo Ari ini saya bersyukur dan terima kasih melalui firman dengan Naftali ini saya bisa mengenal Romo, saya bisa berbagi kasih lagi kepada anak-anak Pasang Surut yang sudah lama saya tinggalkan. Terima kasih Romo. Terima kasih Risa. Silahkan Romo. Baik, kita coba buka dari Injil Yohanes bab 45 sampai dengan 51. Iya. Saya akan baca, nanti yang lain lihat ya. Yohanes bab 1 ayat 45 sampai dengan 51. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Ini sudah sore ya. Selamat sore. Selamat sore Romo. Kita bahas dulu mengenai siapa Bartolomeus ini, atau Bartolomeus ini hanya dikenal di dalam bacaan maksud saya di Injil Matius, Markus, Lukas, yang kita sebut itu Injil Sinoptik. Kita mungkin sudah tahu mengapa itu disebut Injil Sinoptik, karena banyak hal-hal yang mirip atau sama yang ada di tiga Injil ini. Tetapi kemudian Injil Yohanes berbeda jauh dengan Injil Sinoptik. Bahkan Bartolomeus di sana, dalam beberapa orang yang sudah meneliti, di sana dikatakan Bartolomeus itu lebih dikenal dengan Natanael. Natanael diperkirakan adalah orang yang berasal dari Kana, yang dimana Yesus di sana membuat mujizat pertama karena bantuan Bunda Maria. Menarik
bahwa yang dalam perjalanan waktu itu panggilan Yesus itu tidak langsung. Kalau murid-muridnya yang lain itu langsung melihat kemudian mengikuti Yesus. Tetapi Nathanael atau Bartolomeus ini beda. Dia mengikuti Yesus karena pertama-tama dia diajak oleh Filipus. Filipus di sini dikatakan orang yang sangat dekat dengan Nathanael itu. Maka kemudian Filipus mengajak si Nathanael. Mengapa diajak? Pasti ada sesuatu kan di sana. Pasti ada sesuatu. Itu akan sangat jelas kemudian di ayat selanjutnya yang merupakan pujian Yesus. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Orang Israel sejati yang dikatakan di sini pasti dia keturunan Israel. Yang kedua, pasti dia merupakan orang yang sangat tekun dalam kitab Taurat, membaca, dan kemudian selain itu dikatakan sejati karena dia kemudian mematuhi perintah-perintah Taurat. Dan yang terakhir itu adalah orang yang tidak ada kepalsuan. Dia apa adanya. Dengan apa adanya itulah kemudian kita bisa memahami mengapa Nathanael berkata, apakah ada itu sesuatu yang baik yang berasal dari maksud saya dari Nazaret. Itu. Kemudian Filipus mengajak Nathanael ini yang kita kenal juga selain itu Bartolomeus itu. Kemudian dalam ajaran inilah Nathanael mengenal Yesus. Nathanael mengenal Yesus. Kalau kita mau renungkan, mungkin kita juga itu dalam perjalanan hidup itu mengenal iman Kristen itu kan enggak pasti Tuhan langsung. Tiba-tiba ada cahaya dari langit menyinari terus berkata kepada kita, kan tidak seperti itu. Tetapi lebih ke orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu orang tua kita, entah orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang membawa Yesus di dalam hidup kita. Mungkin kita dalam perjalanan waktu itu tidak tahu, tidak terlalu mengimani. Tapi seperti Nathanael itu, hanya sedikit saja, kayaknya remeh saja. Yesus melihat sebelum Filipus itu memanggil kamu, saya tuh sudah lihat kamu itu ada di bawah pohon ara. Hanya kata-kata itu, sedikit kata-kata itu kemudian mengubah si Nathanael yang dahulunya, yang beberapa ayat yang sebelumnya meremehkan Yesus, meremehkan siapa sih yang datang dari Nazaret itu, yang baik itu. Sebelumnya meremehkan, tetapi hanya pengalaman kecil itu. Akhirnya Nathanael ini menjadi murid Yesus, bahkan Rasul Yesus. Dan bahkan dalam ceritanya dia mati sebagai martir dengan banyak hal yang ada di sana. Diceritakan, ada yang menceritakan bahwa dia mati dengan cara disalib, tapi sebelum disalib dia dikuliti terlebih dahulu. Hanya pengalaman kecil saja yang membuat dia itu berubah pandangannya, berubah sudut pandang tingkah lakunya, kemudian benar-benar mengimani Yesus. Mungkin juga dalam pengalaman iman kita itu yaitu seperti yang sudah dikatakan dalam pengantar tadi. Hanya pengalaman-pengalaman kecil yang mungkin bagi orang lain itu bukan sesuatu yang wah gitu. Sesuatu yang wow bisa ditepuk tangani seluruh orang gitu. Enggak. Kadang itu hanya pengalaman iman kecil. Dan itu yang membuat kita tersentuh. Dalam pengalamannya saya dalam perjalanan hidup panggilan dan sampai sekarang menjadi imam ini,
awalnya hanya pengalaman kecil saja. Saya melihat bahwa Kasula Romo itu bagus. Pingin. Hanya itu. Kecil saja. Tetapi kemudian dalam pengalaman iman yang kecil itu saya dalam perjalanan waktu menemukan Yesus itu. Mungkin dari kita juga sama. Pengalaman-pengalaman kecil itu, wah, saya menemukan Yesus di sini. Oh, ternyata Yesus itu mengasihi saya, mendampingi saya. Dalam perjalanan di panti juga, saya terkadang itu teguran-teguran Yesus, kadang itu dari peristiwa-peristiwa kecil. Beberapa bulan itu saya di panti itu saya ingin give up, ingin menyerah. Karena banyak hal yang harus diurus, bukan hanya mendidik anak. Ada karyawan, ada anak pasti yang utama dan terutama. Kemudian masalah ekonomi, kemudian sosialnya yang di sini, tantangannya dan lain sebagainya. Saya give up. Saya merasa mau Tuhan, tidak mampu saya. Dan kemudian ada pengalaman kecil yang membuat saya itu berubah. Saya melihat ada satu anak yang ada di panti itu. Dia itu terlihat ceria, saya melihat gitu. Ceria sekali anak ini. Dengan permasalahan hidupnya yang mungkin dia belum menyadari hal itu. Di situ saya kemudian merasa, Tuhan, maafkan saya. Mungkin masalah saya itu hanya sepersekian persen, mungkin hanya 0, berapa persen dari permasalahan anak ini. Yang mungkin sudah dari kecil ditinggal bapaknya. Yang saya lihat itu adalah seorang anak yang masih kecil, masih pada waktu itu saya melihat itu dia masih TK. Dia sudah tidak punya orang tua, ibunya sendiri, harus membiayai 5 anak. Dia dititipkan di sini karena dia harus mengurusi banyak hal. Itu yang menyentak saya. Mungkin bagi orang lain, cuma pengalaman, cuma melihat anak ceria, senyum-senyum gitu, mainan dengan yang lain. Mungkin seperti itu. Tetapi karena kemudian diimani, pengalaman iman, karena direnungkan, itu yang kemudian sesuatu yang kemudian menghentak saya, sehingga ini nggak ada apa-apanya lah dibandingin anak itu. Maka saya kemudian bertahan dan berusaha maju untuk berkembang. Karena saya merasa bahwa saya menjadi perpanjangan Allah untuk kemudian membuat mereka itu menjadi lebih baik, atau setidaknya membuat mereka itu merasa bergembira. Banyak pengalaman-pengalaman kecil yang mungkin juga membuat kita itu terperanjat, shock gitu. Oh, seperti ini Tuhan. Dan selain itu pasti dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari masalah, dari banyak hal yang kita alami. Sampai pada titik kita ingin menyerah itu. Seperti saya alami yang awal tadi. Tetapi kemudian mungkin yang dikatakan kesialan atau sebuah yang kita katakan sekarang itu kesialan, Tuhan tidak mencintai saya, Tuhan tidak memperhatikan saya. Yang awalnya adalah pengalaman yang membuat kita itu terkungkung dengan hanya pengalaman. Pada akhirnya mungkin suatu saat kita akan mensyukuri. Tuhan, terima kasih untung ada pengalaman itu. Sehingga saya itu bisa bertahan. Sehingga saya bisa berkembang sampai saat ini. Mungkin
ketika kita mengalami itu, ya ini adalah kesialan bagi saya. Tuhan, tapi perjalanan waktu mungkin kita akan mensyukuri itu. Dan dalam hal itu saya merefleksikan bahwa mungkin yang kita anggap kesialan sekarang itu adalah berkat yang belum kita sadari. Sharing sedikit dan beberapa hal yang saya bisa berikan kepada kita semua. Kalau ada pertanyaan yang lain sebagainya, sebisa saya akan menjawab. Toh saya juga bukan orang yang berintelektual tinggi, hanya ingin berbagi saja. Terima kasih. Terima kasih Romo Ari sharingnya. Jadi Romo Ari merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Pasti banyak pengalaman tadi secuil pengalaman Romo ya yang tadi dibagikan. Bapak Ibu, di sini sekarang kita mau sharing mengenai tadi Romo sudah sampaikan, apakah kita memiliki pengalaman kecil yang mampu mengubah kita, seperti yang tadi Nathanael tadinya ragu, tapi hanya karena perkataan Yesus, dia langsung menyatakan imannya, engkau adalah Mesias, anak Allah, gitu ya Romo ya. Mungkin seperti itu. Pengalaman kecil itu mungkin bukan hanya pengalaman yang indah-indah melulu ya Romo ya. Bahkan yang tadi Romo bilang, kemalangan juga itu bisa kita jadikan suatu pengalaman iman. Yang penting bagaimana kita bisa mengubah iman kita. Jadi kita sharing iman dulu ya Romo ya. Nanti bisa Romo tanggapi atau kuatkan lagi gitu ya Romo ya. Oke, baik. Nah, ini jadi nggak susah. Atau kalau mau nanya mengenai perikopnya yang Yohanes 1 juga boleh, dipersilahkan. Silahkan Bapak Ibu, siapa yang mau duluan sharing? Tadi, ini sambil nunggu ya, sambil nunggu yang lain ya. Sambil mikir gitu, maksudnya apa yang mau di-sharingkan. Waktu buka Zoom ini, kan pada nanya ya, itu Riri dari mana gitu, kemana gitu ya. Ya lagi abis janjian sama Risa, Ricky gitu ya. Terus Bu Pri ya tadi komentar Bu Pri ya. Ya, Oh iya, wah enak ya gitu. Apa bisa berkumpul kita ngapain aja? Oh ya kita diskusi. Kita tuh jadi maksud saya gini, Bu Pri tuh bertanya untuk sesuatu yang saya akhirnya mikir lagi, iya ya, saya itu bersyukur ya Bu Pri ya, bahwa ya, mungkin nggak semua sibling tuh apa, saudara ya kakak adik itu punya kesempatan untuk ngobrol ringan, tapi kita pengalaman sehari-hari atau masalah sehari-hari itu kita bisa jadikan sharing iman. Jadi misalnya ada yang sakit atau mungkin iya nih lagi ada tantangan nih di dalam pekerjaan atau rumah tangga, kita cerita aja gitu masing-masing. Tapi dari situ nggak berhenti di situ aja, tapi kita apa ya yang Tuhan ajarkan ya. Apa makna makna pengalaman ini ya untukku dan untuk Tuhan dan untuk sesama. Pasti ada sesuatu yang supaya pengalaman ini tidak lewat begitu aja, sekedar suatu pengalaman. Gitu. Jadi ya rupanya memang betul Bu Pri itu adalah yang perlu kami syukuri ya. Kita dan Reki tadi dengan Anti itu ngobrol ringan tapi ternyata ada sabda Tuhan, ada pengalaman iman yang kita bisa sharingkan. Nah, itu kan antara Risa dan Reki sama Riri ya. Jadi di sini juga gitu. Apa sih coba yuk kita sharingkan yang bisa menguatkan kita. Hal yang sederhana, nggak usah yang muluk-muluk kok. Aku boleh Bu Oh, Riri. silahkan Bu Ina. Ya, selamat siang Romo yang masih muda. Ini pengalaman aku tuh
ya benar juga sih Romo bilang mulai dari kecil ya. Awalnya kan saya belum Katolik itu. Terus dipanggil sama Pak Joko waktu itu dia ketua lingkungan. Terus ayo gabung kor gitu kan. Nah, memang dari TK sekolahnya di Katolik. Nah dari kor ikutlah kor gitu, tapi saya belum Katolik, oh nggak apa-apa gitu. Nah dari situ tuh kok saya tertarik, lagu-lagunya nyaman, menghibur, dalam keadaan suka, duka, seneng deh pokoknya. Akhirnya saya putusin jadi Katolik. Memang pengalaman sederhana, nggak usah yang muluk-muluk. Dari kecil aja itu bisa menghasilkan buah yang luar biasa seperti itu. Terima kasih. Sampai terus saya berjuang bagaimana ya caranya jadi Katolik ya. Bingung sayanya. Terus akhirnya saya ditarik tuh sama Bu Naria. Ada di sini Romo, Bu Naria. Ya udah saya ikutin belajar sama Bu Naria, akhirnya saya dibaptis. Saya senang sekali Romo. Iya. Begitu. Makasih Bu Frankie. Nah, itu ya pengalaman seperti itu, tapi bisa akhirnya malah langsung masuk Katolik. Iya. Dibaptis Jadi oleh Bu Nario, salah. Puji Tuhan kalau dari pengalaman kecil kita bisa mengimani Yesus. Tidak perlu pengalaman besar yang mungkin ada, tetapi yang dari kecil-kecil itulah yang kadang harus. Kalau dulu itu di tempat saya top itu ada satu orang dulu Muslim kalau tidak salah, karena hanya mendengar bahwa Yesus mengatakan itu jalan kebenaran dan kehidupan, itu saja. Kemudian dia akhirnya Katolik sih. Iya. Apalagi waktu itu Mami Vero, waduh, dia benar-benar yang mendorong saya loh. Setiap hari dia baca kitab suci, saya diajak di halaman belakang situ di Blok L. Oh ya, mamiku. Iya, Mami Vero. Makanya waktu dia meninggal itu kaget banget. Kehilangan banget. Walaupun saya belum lama loh kenal, tapi dia udah gimana ya menyambut gitu luar biasa gitu. Oke. Oh iya. Bagus juga, mungkin juga kita menyadari bahwa kita itu bisa kok jadi alat-alatnya Tuhan Yesus itu. Seperti Filipus itu. Mungkin kita tuh hanya menyapa sedikit, hanya kemudian mungkin memberi peneguhan yang mungkin kita terinspirasi dari kitab suci. Bisa jadi orang itu kemudian, oh saya tersentuh ini. Oh saya tersentuh. Maka kemudian benar, perjumpaan itu sangat penting. Perjumpaan itu sangat penting. Mungkin kita mau berjumpa, mau ngomongin apa ya? Berpikir dulu. Tetapi setelah berjumpa, mungkin dari hobi, terus tiba-tiba sampai pengalaman. Perjumpaan itu yang sangat penting. Baik juga kalau kita bisa kita menjadi Filipus yang kecil itu. Perjumpaan yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan gitu ya Romo ya. Nah itu juga bisa di-sharingkan itu suatu perjumpaan yang membuat kita lebih dekat pada menambahkan iman kita. Silakan, ada yang mau sharing lagi? Markus. Ya, silakan Bu. Ini
ini pengalaman saya ya, saya mengenal Tuhan Yesus. Itu saya itu dulu dibohongin sama Pak Markus. Kan saya dikenal. Katanya dia itu, saya nggak tahu kalau Pak Markus itu orang Katolik. Kan dia akhirnya nikah sama saya, nikah Islam. Nah, sudah itu saya dibawa ke Jakarta. Terus selama itu waktu itu kena sakit itu dia baru mengaku bahwa dia itu orang Katolik. Dan itu saya sampai sekarang itu masih ingat Romo itu jadi sama Romo Yoto. Saya dibawa ke gereja dulu. Dulu kita masih di Pulau Gadung itu, kalau bawa saya ke gereja itu di katedral, Bu. Kalau enggak di Keramat. Terus saya pindah ke Rempoa. Terus saya didatengin dari, itu ingat saya sama Bu Beni Sutrisno itu. Terus udah itu saya kenal Bu Naryo. Bu Naryo itu nggak tahu kalau saya itu belum baptis. Setelah itu saya kenal Bu Naryo, kenal ini itu, terus saya terus didatengin Bu Markus kalau mau ini. Terus Pak Markus itu dulu waktu ngurus surat baptisnya ke Semarang aja, Bu. Itu sampai ingat saya tuh, pinjem duit arisan untuk ngurus surat baptisnya yang ke Semarang. Kan dia baptisnya di Semarang. Itu saya belajar agama dulu di Panti Widya Melania sama Opa Jilan kalau nggak salah. Nah, itu baru kita jadi saya itu sampai dari ibu baptis, pernikahan saya kan, saksi pernikahan saya itu Bu Naryo, Pak Naryo. Karena kan terus sampai baptis anak-anak, sampai ini semua dulu Ibu Sunaryo, Bu Naryo sama Pak Naryo itu yang memang dulu tuh saya nggak tahu, Bu, Markus itu orang Katolik. Udah gitu aja, Bu, jasa bisa Katolik itu dulu dibohongin sama Pak Markus. Udah aja, karena ini baru ngaku Katolik, saya udah punya anak 2. Itu makanya saya itu baptis bareng sama anak saya yang pertama, terus anak saya yang kedua itu masih TK, jadi juga baptis ini lain. Terus dari itu penguatan saya juga bareng-bareng anak saya yang pertama sama Pak Markus juga dulu dia udah saya ingatnya itu sampai sekarang itu saya masih ingat Romo Yoto waktu pernikahan pembaruan pernikahan saya itu saya ingat sama Pak Romo Yoto sampai ini Pak Sembiring itu dulu saya ingat ini itu wali baptisnya anak saya. Romo Yoto sampai foto-foto gini. Ini baru pernikahan kok udah foto sama anak-anaknya. Itu Romo Yoto itu sampai bercandain gitu tuh dulu. Karena saya masuk Katolik itu anak saya udah gede. Itu aja deh Romo saya. Nanti kalau ini terima kasih Romo, Bu Riri, Bu Risa. Nanti kalau saya ini panjang sekali tuh kesaksian saya itu. Dari luar biasa. Makasih Bu Markus. Tuh Romo gimana Romo? Jadi yang jadi Filipus ini Pak Markus ceritanya. Yang mau membawa Bu Markus gitu. Tapi dari penipuan. Penipu. Tapi kok ternyata buahnya sampai katanya banyak banget kalau mau diceritakan kesaksiannya. Rupanya bersyukur ditipu. Itu. Gimana Romo menanggapi ini? Iya, pengalaman iman itu kadang saya juga berpikir, Allah itu kadang itu main-main dengan hidup kita. Tetapi Iseng kadang ya. rencananya itu kadang tidak terduga gitu. Tiba-tiba, wah kok kayak gini, tiba-tiba kayak gitu. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu kadang, wah untung saya seperti itu. Untung saya mengalami. Mungkin apakah ada pemaksaan ya? Pak Markus memaksa? Tidak, Pak, sama sekali enggak.
Enggak memaksa, enggak ini. Jadi saya ikut ini aja karena ini Nanti kesadaran. gantian saya yang sharing Romo. Oh, nanti supaya lengkap versi Itu Pak Markus. boleh ini. Iya. Biar hanya tidak satu pihak. Soalnya saya juga gini Romo, begitu kita masuk atau persaudaraan kita itu lain. Dulu waktu kita masih di Muslim, terus persaudaraan kita sama-sama Katolik itu lain sekali. Jadi persaudaraannya bagus sekali, teman-teman seiman itu saat saya masuk ini. Itu aja Romo kesaksian saya. Iya. Pak Markus, Ya, kalian. ya, kalian. Terima kasih Romo atas ruang dan waktu yang diberikan pada saya. Bu Resa dan Bu Riri, terima kasih. Ini Romo, saya ini memang orang Katolik dari kecil ya. Saya dipermandikan tahun 59. Tapi kan keimanan saya kan pasang surut juga seperti Romo. Saya dari kota kecil di Semarang sampai ke Jakarta sini. Itu kan pasang surut. Apalagi pengaruhnya di kota Jakarta ini keras ya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang seharus saya. Nah, saya tuh juga dibohongin juga. Saya pulang-pulang di telegram sama kakak saya, tahu-taunya dinikahkan. Bingung saya Romo. Waktu itu kan secara Islam saya kan bukan orang Islam. Ditanya suruh baca syahadat segala macam kan secara Islam saya nggak tahu. Tapi ya mungkin karena saya itu ganteng atau apa nggak tahu, saya nggak berasa. Istri saya kepencut langsung saya bawa ke Jakarta. Berapa tahun itu mulai tahun 74 sampai tahun 80 saya tuh kepengin begini. Saya asal ke gereja, saya ini kan bukan mencari apa-apa. Hanya cari apa? Tuhan tidak membutuhkan pujian dan tidak membutuhkan kemuliaan. Tapi demi keselamatan kita. Saya kalau ingat dari situ, homili dari tiap homili saya perhatikan begitu. Jadi tidak membutuhkan pujian, tidak membutuhkan kita doa tiap hari apa ya itu aja. Tapi demi keselamatan kita, mengharapkan keselamatan kita dan keluarga, terutama setelah punya anak dan punya istri, supaya tidak ada gangguan atau apa, bukan gangguan setan atau apa, gangguan manusia yang kelihatan pun kadang-kadang kita hadapi juga kan. Tapi kalau kita memang percaya kalau Yesus itu bersama kita, tetap kita akan menang. Itu aja yang menjadi dasar saya. Nah, saya membawa istri dan punya anak, itu semata-mata saya itu hanya percaya pada Tuhan. Masa iya saya tidak diberi? Saya kan, kalau menurut ajaran Tuhan itu kan, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu dibukakan, carilah maka kamu akan dapat. Tapi ini lain dengan istri saya. Mungkin ibu-ibu yang lain juga demikian. Kalau Tuhan memberikan kebebasan pada manusia, tapi ibu-ibu nggak bisa, wah istri suami saya nggak bisa dibebaskan. Kayak nanti minum itu tolak angin, bablas anginnya bablas bapake, waduh lu susah kalau gitu kan. Jadi suami nggak bisa dibebaskan, amblas nanti nggak pulang-pulang. Nah, itulah. Itu. Tapi karena rasa kasih sayangnya istri terhadap saya juga ini. Makanya saya pasrahkan sama Tuhan. Nah, itu terus minta dilindungi dan ternyata memang benar di mana-mana saya sampai sekarang pun selamat. Gitu-gitu Romo, saya sudah 48 tahun berumah tangga dengan istri saya satu ini. Belum ada gantinya. Romo. 2 tahun lagi emas. Bentar lagi Mas. Ayo buat tahun lagi sudah emas, golden merit. Apa nggak bahagia? Wong anak saya aja udah yang pertama umur 47 tahun, yang kedua udah 40 tahun sih Tina itu. Suaminya saya ini ada keimanan saya sekarang kena vertigo yang mau stroke, tapi karena kasih sayang Tuhan stroke-nya nggak jadi karena bodi saya agak kuat. Yang kena mata saya. Lihat apa-apa double
Cuman kalau lihat istri saya cuma satu, kalau istri saya dua kan saya bingung saya. Itu Romo. Nah terus sekarang ini saya sudah naik kelas, makanya saya cerita sama Bu Riri. Kalau dulu, kalau tiap pagi kan sekarang ini karena sakit kena vertigo itu kan saya dijemur sama istri saya. Pokoknya kayak anak hilang aja udah di pinggir jalan, dijemur sama matahari gitu. Nah, itu ada Pak Riki sama Bu Anti pas lewat gitu, saya jemur bayi katanya. Jadi saya dianggap bayi. Tapi sekarang udah naik kelas saya, bocah tua nakal gitu. Itu sekarang jadi bocah tua nakal. Ya memang saya nakal, saya akui. Kadang-kadang gitu. Suatu saat kan pernah itu istri saya lagi sakit lututnya, ke rumah sakit sama adik saya nyolong waktu jalan-jalan. Saya sampai ke dekat sana di Mabat sana, dekat gereja, bingung saya. Mau pulang sudah capek, mata saya sudah agak-agak buram. Saya cari ojek, cari taksi. Nggak ada. Angkot nggak ada. Asal ada taksi lewat, nggak mau saya cegat. Ada gojek lewat, nggak mau saya cegat. Tapi saya terus mohon pada Tuhan, tolong dibantu kami Tuhan Yesus. Saya selalu percaya sama, tolonglah saya akan pulang supaya tidak dimarahin sama istri saya. Istri satu galaknya bukan main. Tapi ya itu cintanya benar-benar saya rasakan sekarang ini. Aduh. Begitu saya pulang, saya turun dari Gojek, istri saya nggak tahunya tukang becak segala macam menegur saya. Kemana aja Pak? Ibunya nangis-nangis cari Bapak. Waduh, saya kan buat ini apa yang akan terjadi. Saya mohon pada Roh Kudus berikan roh kebijaksanaan pada istri saya supaya tidak marah sama saya. Ternyata tidak marah, memang tidak marah, tapi ya itu Romo. Sekarang saya tidak dipercaya lagi, kemana-mana harus digandeng-gandeng kayak ini. Katolik yang dilindungi Tuhan dengan Roh Kudusnya, istri saya juga. Jadi nggak sendirian kayak dulu dilepas, itu aja. Tapi kalau sekarang digandeng-gandeng, jadi kayak tergandengan. Yaitu pengalaman saya, keimanan saya begitu Romo. Jadi segala sesuatunya ada turun naiknya perkembangan keimanan saya, ya karena Tuhan segalanya itu memang saya rasakan kasih sayangnya pada saya. Memang saya sakit begini atau apa itu, ya saya merasa atau itu murka Tuhan atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi saya memang percaya murka Tuhan itu hanya sebentar kok, tapi kasih sayangnya sepanjang tahun selama-lamanya sampai nanti hari kiamat pun saya sudah berusaha untuk mendapatkan keselamatan dalam kehidupan kekal, yaitu saya harus tetap membawa keluarga saya ke gereja tiap minggu. Saya usahakan harus demikian. Terima kasih Romo, demikian saksian saya, dan terima kasih Bu Riri, terima kasih Bu Resa atas waktu dan ruang sudah disiapkan pada saya. Selamat sore, amin. Terima kasih Pak Markus. Jadi ada rasa syukur sekarang udah bisa gandengan Romo. Gandengan terus ya. Gandengan karena nggak bisa lihat, Tri. Karena nggak bisa lihat. Oh iya. Yang penting kan digandeng. Yang penting ada gandeng. Tapi sekarang kan lain. Mata saya berubah, kalau dulu lihat duit kan hijau Romo, tapi sekarang merah. Soalnya kalau yang hijau itu hanya 20.000, tapi kalau yang merah itu peceng katanya. Yang gandeng jauh ya Pak Markus sekarang ya. Wah, ya bisa kemana-mana Bu. Bu Susan kayaknya kangen tuh sama Pak Markus, Bu Markus ya San. Biar pengen kayak saya, terima kasih. Iya, oke makasih Pak Markus. Gimana Romo, atau kita kasih ke yang lain untuk sharing lagi? Saya mau tanya ke Pak Markus itu ya. Pengalaman apa yang membuat dari sudah Islam, sudah punya anak, terus tiba-tiba kembali lagi ke Katolik gitu. Kadang nggak tahu ya, saya dulu sempat berpikir seperti ini. Sudahlah, yang sudah jadi Islam sudahlah, nggak kembali lagi. Kadang
sempat saya pikir semacam itu. Tapi menarik. Memang beberapa orang itu dari kemudian sudah kita yang murtad gitu, kemudian kembali lagi. Saya penasaran, apa sih salah satu yang buat kemudian kembali, atau rasa kangen atau rasa apa yang membuat Pak Markus itu mungkin salah satu contoh jadi dari beberapa orang yang mungkin saya lihat dan saya temui. Silahkan Pak Markus di-sharingkan. Ya karena itu tadi, Tuhan itu tidak membutuhkan pujian dan tidak membutuhkan kemuliaan, tapi kita sendiri demi keselamatan diri kita dan keluarga kita. Itu aja Romo. Jadi kita kembali ke sana itu hanya untuk keselamatan, tidak hanya di dunia ini, tapi nanti di akhir hidup kita. Jadi yang kita harapkan itu saja. Dan memang ajaran-ajaran dari Katolik itu dari lewat baik itu Alkitab maupun lewat homili-homili tiap minggu kalau ke gereja atau harian, misa harian dikirim dari Bu Reza, itu kita resapkan. Yaitu keuntungan saya mendapatkan itu tadi. Di samping pembacaan dari Alkitab Perjanjian Lama, juga Alkitab Perjanjian Baru dari Yesus sendiri, dan kita sudah, dosa kita yang lama itu sudah dibebaskan, sudah ditebus, disucikan kembali dengan pembaptisan. Itu jadi saya tuh ada kerinduan yang sangat mendalam kalau Terputus ya. Terus saya percaya hanya di dunia ini, tapi terima kasih. Terima kasih Romo, itu aja. Pak Markus. Sebenarnya kan yang Katolik kan Pak Markus ya. Sebenarnya ya dari awal ya Pak ya. Ya, Ya yang Katolik. Katolik ya. Yang Muslim justru Bu Markus kan gitu ya. Tapi dijodohin jadi pura-puranya Pak Markus itu Muslim gitu toh Pak. ya Ya. Dan akhirnya kawinnya ya kawin Muslim gitu ya. Ya. Padahal tetap Katolik kan ya Pak. Katolik saya. Tetap Katolik. Nah setelah dalam perjalanan akhirnya malah membawa gitu Romo. Jadi memang sebenarnya Katolik gitu. Tapi ngaku-ngaku Islam karena ya dijodohin itu ya Pak ya. Iya. Cari istri kan susah Romo. Jadi kawin Muslim iya aja yang penting dapat. Lucu. Tidak ada yang jual. Susah tidak ada yang jual. Oke. Oke, Lucu kisahnya baik. Pak Markus, lucu. Lucu, iya. Ada yang mau sharing juga? Bu Naryo nih kayaknya udah disebut tadi namanya juga soalnya. Saya disebut-sebut terus jadi harus Iya, saya ini. harus ngomong. Ya, silakan. Kalau saya, pengalaman saya untuk masuk Katolik itu sebenarnya saya nggak ngerti. Saya waktu itu masih kecil ya, umur 9 tahun. Mbak saya itu mengajak saya pelajaran agama. Itu di Kota Baru ya, di Jogja. Saya disuruh kamu ikut ulangan. Kalau orang Jawa bilang ulangan itu maksudnya untuk pelajaran agama Katolik. Memang saya sekolah di sekolah Katolik. Terus saya tadinya takut. Nggak mau. Akhirnya saya ikut suster. Tapi ternyata suster itu ganti jam, harus siang, padahal saya harus sekolah siang, jadi saya nggak bisa. Karena yang di Kanisius Kota Baru itu, murid-murid di situ bisa belajar sama suster pada siang hari, padahal saya sekolahnya bukan di situ. Akhirnya saya ikut. Terus ketemu sama dimasukkan ke Romo. Saya ingat banget itu Romonya itu dulu masih ada Romo Belanda, masih ada Romo yang Jawa, juga Romo Prapton namanya. Terus, tapi saya waktu itu sebenarnya ya ikut pelajaran, tapi saya memang senang. Waktu itu karena di sekolahan agama Katolik, kemudian katekumen juga itu, kemudian ada satu ibu itu tiap hari Jumat itu pelajaran itu dia menceritakan dari Perjanjian Lama.
Jadi dia cerita gitu, pokoknya kita dibacakan dari Perjanjian Lama itu tiap hari Jumat. Itu jadi saya Senin sama Jumat itu mesti pelajaran agama. Tapi saya memang waktu itu ya masuk aja, nggak ngerti itu ikut Yesus, ikut apa ya ikut aja gitu. Akhirnya saya dibaptis umur 10 tahun. Di surat baptis itu ada nama ibu baptis saya, Cecilia Suyadi. Saya tuh nggak kenal orangnya, karena memang saya baptis, ya dibaptis. Tapi memang Romo datang ke rumah saya untuk minta izin kepada orang tua saya, boleh nggak saya ikut dibaptis. Tapi puji Tuhan, dengan bimbingan Tuhan, saya tuh terus ke gereja. Begitu saya sudah baptis, saya rajin sekali ke gereja. Pagi-pagi saya ke gereja Kota Baru itu, saya duduk paling depan biasanya. Itu dulu masih duduk di tikar ya, di lampit kalau orang bilang di Jogja itu. Tapi berjalannya waktu, saya masih dibimbing Tuhan, saya sampai merantau, saya ke Medan ikut kakak saya, tapi saya tetap setia ke gereja, saya tetap ini. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, saya mendapatkan jodoh orang Katolik juga. Memang yang saya minta begitu, saya tidak mau. Tuhan, kalau saya dijodoh, saya tak jadi jadikan orang Katolik. Tapi Tuhan mendengarkan, saya memang dikasih jodoh orang Katolik. Dan sampai sekarang ini, waktu berjalannya itu, saya juga enggak tahu kenapa saya kok juga bisa ikut kursus katekis. Akhirnya saya juga dipercaya oleh Romo untuk membimbing katekumen sama beberapa keluarga yang saya bimbing itu. Di antaranya tadi Bu Franky cerita ya. Nah itu. Kemudian ya nggak tahu lah, saya jalan begitu aja, pelayanan ya saya jalan aja. Jadi tadinya juga saya nggak ngerti, saya ikut Katolik itu ngapa, saya ikut itu. Tapi memang hubungan Tuhan, dan saya harus, setelah saya ini sampai sekarang ini saya karena saya jalannya udah nggak begitu ini ya, karena kemarin jatuh itu. Tapi saya syukurin selama sekarang saya udah 75 tahun hampir, dari saya umur 10 tahun, puji Tuhan saya tidak pernah meninggalkan gereja. Justru saya masuk ke aktif, ikut KOR di gereja Medan dulu, saya juga ikut KOR, kemudian di Jakarta sampai sekarang. Jadi itu memang banyak ya suka dukanya, tapi puji Tuhan saya tidak pernah meninggalkan gereja. Jadi saya memang masuk Katolik itu tadi seperti dipanggil teman saya, ya nggak ngerti yang manggil siapa, saya ikut aja gitu. Jadi nggak ngerti juntrungannya, tapi ternyata dijalanin sampai sekarang itu, ya itu mungkin yang sharing saya itu gitu. Saya memang puji Tuhan dari keluarga bapak saya, ibu saya, akhirnya semua masuk Katolik. Jadi kami jadi keluarga Katolik. Kakak saya, cuman adik saya yang satu sampai sekarang Muslim. Dan dulu bapak saya di Jogja itu, ya, orang dulu kan memang bilang Islam, tapi Islam KTP, nggak pernah menjalanin apa-apa. Saya juga begitu. Saya puji Tuhan sampai kami menjadi keluarga Katolik. Dan saya memang panggilan saya nggak ngerti dulu itu, panggil saya ikut aja. Mungkin itu aja. Mungkin ya itulah bimbingan Tuhan, saya akhirnya bisa sampai jadi pelayanan, sampai ini. Ya memang banyak ya suka dukanya yang bagaimana teman, yaitu saya sampai sekarang masih setia mengikuti Yesus dari umur saya 10 tahun dibaptis. Itu aja mungkin sharing saya, Romo. Terima kasih Mbak Riti. Terima kasih Bu Naryo. Bu Naryo itu Roh Kudus ya yang menggerakkan. Amin. Amin. Iya. Iya, aku juga kok merasa tuh Roh Kudus itu benar-benar ini ya. Setiap hari ada, setiap hari datang. Jadi kita nggak usah takut deh. Ikut Yesus selalu happy. Sukacita. Iya, selalu happy lah. Mau sakit mau apa tetap happy. Iya betul. Gimana Romo? Mau menanggapi sharing tadi Romo? Ibu ini bukan lagi Nathanael, ini sudah jadi Filipus di mana-mana. Filipus ya. Ayo ikut saja, lihat saja dulu. Seperti Iya. rasanya gereja sangat beruntung sih untuk kita yang memang dari awal
itu ya itu hanya pengalaman kecil akhirnya kita itu menjadi pewarta-pewarta yang luar biasa ya, yang luar. Dan gereja itu ya itulah gereja yang basis ya, yang awal, yang memang dasar. Memang gereja itu ya persekutuan umat Allah semua. Berarti yang paling penting bukan lagi imam, tetapi kita semua dalamnya. Imam hanya sepersekian persen penting, tetapi kemudian umat itu ya dalam refleksi saya adalah yang terpenting dari gereja itu semua kita. Gitu. Ya, pengalaman-pengalaman kecil ya mungkin seperti yang diceritakan tadi Ibu siapa tadi ya? Yang karena Bu Naryo Bu Naryo tadi sering disebut Bu Naryo itu. Bu Frankie. Bu Frankie ya. Itu saya rasa itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Dan jangan lupa bahwa dalam Injil tadi bagian terakhir saya yang lupa tadi menyampaikan yang kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat juga dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Saya memakai ini sebagai sebuah janji Allah bahwa kita itu kalau kita mengikuti Yesus pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan. Dan pada waktunya nanti kita yakin bahwa kita itu tidak sendiri. Bahwa Allah itu pasti akan utus malaikatnya itu akan ketika kita tidak tahu kapan waktunya kita, tetapi pada saat yang akan tiba itu kita yakin bahwa Allah itu sesuai dengan janjinya. Sesuai dengan janji. Ketika kita memang itu percaya dan teguh dalam percayaan. Itu Dijemput Ibu. ya. Oke. Iya, jemput eksklusif sudah itu tadi. Dijemput Ada malaikat. Iya. Percaya deh. Kalau udah Percaya. tua-tua gini berdoanya nanti kalau meninggal memang takut sih. Tapi supaya nggak menakutkan Yesus sendiri yang jemput. Doanya begitu. Mati takut, kalau di peti engap. Gelap. Sumuk. Oke. Aduh, takut Romo. Ini ada yang angkat tangan ini. Mbak Ina, apakah memang mau menyampaikan sharing atau kepencet? Kepencet tuh, Rit. Tadi aku lihat mau lihat chat kok jadi ada bentuk tangan. Oh, kepencet. Nah, ini rencana Tuhan tuh suruh berbicara tuh. Mbak Ina mau sharing hal-hal kecil. Kecil banget, tapi sebetulnya bukan kecil juga ya. Saya ikut KKS ini dari perintis pertama sekali sama Risa juga. Waktu itu sama Tomblo. Jadi tapi pertama saya tapi terus terang anak-anak saya Islami Islam. Tetapi mereka pernah sekolah di Katolik di Tarakanita dan Tarakanita lah ya. Terus maksudnya yang saya mau kemukakan di sini, saya tuh lebih sering curhat ke kapel di Blok B, Yohanes itu. Jadi setelah saya flashback lagi, kayaknya sambil berjalan setiap ada masalah ada hikmahnya ya di balik ini semua. Saya selalu, kenapa saya ke kapel tuh rasanya kayaknya saya berjumpa langsung gitu, walaupun lewat Bunda Maria. Itu saya belum jadi Katolik tuh, Romo. Saya baru aja yang jadi Katolik di sini, walau maksudnya ditahbiskan. Saya dibimbing hanya setahun, terus ditahbiskan sama Romo Paroki juga di Blok B, melalui Risa. Terus ternyata saya di paroki yang di sini nggak bisa ikut komuni
karena ternyata suami belum diberkati. Perbaharui Jadi janji. Jadi maksudnya seperti Memberkati itulah. gitu ya secara Tapi jadi saya bersyukur banget ya, Tuhan tuh membimbing saya sehingga semuanya itu bisa berjalan walaupun ada kerikil-kerikil yang untuk menuju ke situ tuh yang buat saya capek, kesel gitu ada ya, tapi akhirnya berjalan lancar. Cuman di sini yang saya mau secara tidak langsung ya, saya di sini walaupun saya berpatokan sama Kisah Para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sampai sekarang itu saya berpegang dengan itu. Jadi maksudnya bahkan yang saya mau ceritakan, ada sahabat teman saya itu anaknya tuh kebetulan anak teman saya, sahabat anak saya juga, namanya Dimas. Ketika saya ketemu dengan dia, saya tanya, kok lu, dia kan Islamnya ketat ya, maksudnya tekun gitu. Kok lu ngasih sih anak lu bisa dapet yang Kristen gitu? Karena Kristus artis Dimas Anggara, dia dapetnya akhirnya, sebelumnya dia sama yang Singapura, tapi ternyata itu pun dia ikut merayakan di rumahnya pasang pohon Natal. Terus kok lu bisa kayak gitu? Karena gue ngeliat lu kaget lo, saya Romo, gue ngeliat lu kok lu kelihatannya nggak ada masalah ya. Emang anak gue tuh harus dapetnya yang nggak seagama, maksudnya gitu. Terus akhirnya malah dia dapat yang Katolik, Nadine gitu loh. Nadine Chandrawinata, si putri. Dia dapat yang ini, terus saya bilang masih juga udah putus gitu, nggak nyambung. Gue sih sebenarnya terserah anak gue. Kalau memang anak gue memang mau, kenapa gue nggak kasih? Ya tapi kan lo kan orangnya pernah bilang pokoknya gue harus agama. Ya karena gue lihat lu gitu lah. Itu satu. Kedua, teman saya kemarin Chris yang ketemu di itu, gue bilang, lu kok bisa tumben si anak lu kasih kawin sama di Australia, beda agamain kayak lu katanya. Terus kok lu kasih ini? Ya nggak apa-apalah, gue juga lihat lu bisa kayak gitu, yang kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Ya sudahlah, kita doakan aja. Makanya lu jangan terlalu fanatik. Aku bilang, cuman biasanya kalau disahkan di gereja itu anak harus ikut Katolik loh kalau dari muda. Tapi lu nggak usah mikirin sekarang gitu. Oh iya gitu ya. Terus suaminya dia yang seneng banget karena ex-suaminya tuh Katolik gitu. Jadi maksudnya toh suaminya juga dulu udah masuk Islam, cerai, balik lagi ke Katolik gitu. Jadi memang Anto ya Bu Ina. Hanya keselamatan, iya maksudnya itu. Yang ini kan anak yang kedua kawin nih di Australia. Melbourne ya. Jadi maksudnya saya itu kebetulan sahabatnya Kelly, si Tanto. Nah maksudnya saya dari di sini nih hanya melalui dia kita beroleh keselamatan. Jadi walaupun keluarga saya masih bertahan dengan Islam, jadi dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31 itu, karena seorang yang percaya, keluarga isi rumah juga diselamatkan. Itu aja sedikit sharing, tapi mungkin buat saya berarti banget. Dari awalnya kapel Romo, saya tuh di kapel tuh saya merasa berjumpa dengan Tuhan. Malah lebih sering saya ke kapel dari Bu Risa mungkin. Gitu.
Padahal Bisa aja Kristen segitu. ya, padahal Kristen Iya. pada saat itu Iya, ya. bisa nangis Bombay lo, gue di situ, Ri. Akhirnya jadi Katolik. Apa lebih ini sih, lebih syahdu ya. Iya. Muslim apa dari Kristen? Dari Kristen. Saya ketemu orang-orang yang namanya GBI itu, Romo, lu kok malah nyarinya yang klasik sih? Klasik. Emang kenapa? Daripada yang menggebu-gebu, gue bilang gitu. Nggak bisa lah, sisa hidup gue mau carinya yang aman aja. Gitu, jadi ya sudah tidak berubah gitu. Artinya tetap hanya melalui dia kita beroleh keselamatan. Itu. Iya. Itu aja Romo. Iya. Kelihatannya Riri, Romo, Risa. ya, kelihatannya Oh, Ina Risa, ini, ya. dia dipanggilnya sama Bunda. Bukan Iya. melalui Bunda maksud saya, karena Ina tuh ya orang Protestan, dia juga lebih tahu lah ya, bukan enggak gitu. Dan berkali-kali dia mau masuk Katolik, saya tolak. Jangan lain, buat apa? Mendingan kembali ke sebuah agama yang benar, tetapi lebih serius. Sama aja kok, kita kan punya Tuhan Yesus yang sama. Gitu Romo. Tapi ternyata Ina itu memang sering sekarang udah nggak ada, kapelnya tuh udah ada dari Bukan nggak ada, tapi saya kalau di paroki saya lebih tertarik ya itu masalah hati sih ya. Nggak tahu dari yang sebelum masih kecil, masih yang butut biasa sampai sekarang udah saya masih tetap tertarik di situ karena saya merasa perjumpaan saya tuh di situ gitu. Saya bisa kayak curhat di situ. Tapi akhirnya daripada doa. dia yang memilih menjadi Katolik, ya semoga dia tetap menjadi Katolik. Itu aja. Oh iya. Ya. Sampai akhir hayat. Sekarang yang saya mau tanya, kenapa Romo mau jadi pastor? Ini masih gres soalnya, masih muda. Kalau kamu udah tua nanya gini kayak lupa. Kenapa Romo memilih menjadi mempelai Allah? Tertarik kapal. Panggilan apa tertarik Romo? Tertarik asrama tadi bilang. Bingung Romo. Awalnya dari Romo. Kasula katanya, tertarik sama Kasula Romo. Nah, terus kok bisa? Gimana Romo? Kita nih udah tua-tua sharingkan. ini nih udah asam garam dunia Romo. Jadi pertanyaannya suka yang begitu-begitu. Yang memusingkan. Dengerin, dia mau ngomong nggak bisa ngomong, cerewet banget nih kita semua nih. Iya. Iya. Silakan Romo. Ayo, come on Romo. Maaf, tadi agak putus pertanyaannya apa ya? Oh, untung nggak dengar. Untung. Kenapa Romo memilih menjadi mempelai Allah? Pastor. Mempelai Kristus. Ini. Mempelai Kristus, Yesus. Selain tadi Kasula atau seminari atau apa, tapi ini kan meninggalkan dunia. Maksud saya dalam arti kata secara harafiah ya. Waktu tabisan soalnya kepotong sharingnya Romo, jadi kita nggak denger. Kepotong sama Karistinya. Iya. Yuk. Oke. Jadi saya yang sharing lagi ya. Saya itu jadi Romo karena nggak laku mungkin ya. Bohong. Jangan diketawain. Gimana nih ibu-ibu deh. Bohong soalnya. Kan Romo sendiri kayaknya joke juga loh, Riz. Ganteng tapi. Joke juga. Gak ada yang mau dengan saya mungkin ya. Enggak. Malu deh Romonya. Langsung putus tuh internetnya. Awalnya memang dari situ. Nggak boleh sama Tuhan dibicarain. Dengar jelas ya? Ya. Iya, jelas. Jelas suara saya? Jelas. Ada ya, yang jelas. terputus-putus? Enggak, sekarang ya? enggak. Aduh. Mulai sore biasanya mulai hilang koneksinya. Iya, nggak apa-apa, masih bisa, silakan dicoba lagi Romo. Memang seperti itu. Aduh, kasus itu ada gambarnya. Waktu itu masih kelas berapa?
masih kelas 3 atau kelas 4 SD ya. Ada gambarnya kan gitu, kalau Kasulah ada piala, terus ada salib, ada apa, itu yang membuat saya menarik bagi saya. Terus saya ngomong sama ibu saya, Bu, saya pengen dibeliin baju kayak gitu. Nah, ibu saya terus ngomong, aneh-aneh kamu tuh. Itu nggak dijual, itu di pasar. Harus jadi Romo baru boleh pakai baju kayak gitu. Gitu katanya ibu saya. Di situ juga ada Romo Joko Projo Palembang. Dia ngomong seperti itu. Iya, ayo jadi Romo biar dapat kasula seperti ini, biar dapat bajunya. Dari sana, kemudian berjalan waktu, saya tidak tertarik lagi jadi Romo. Karena ya sudah mengenal Cewek. lawan jenis, cewek. Begitu akhirnya SMP. SMP saya tidak berpikir sama sekali untuk SMP 1 kelas 2 berpikir sama sekali jadi Romo. Pada akhirnya saya tuh kelas 3 SMP pada waktu itu saya bingung mau SMA kemana saya itu. Itu sudah kelas 3, udah mau kelulusan. Saya mau kemana ya? Bingung saya. Akhirnya ada seorang Romo. Filipus bagi saya. Ri, bagaimana kalau masuk seminari? Apa itu seminari? Saya pada waktu itu tidak tahu apa itu seminari. Dan proses menjadi Romo pun saya tidak tahu bagaimana. Itu loh yang nanti sekolah yang mau jadi Romo. Oh, langsung pada saat detik itulah, mungkin seperti Nathanael itu. Pada saat detik itu, kemudian saya teringat. Terus akhirnya saya masuk ke seminar. Di seminar, saya merasa, yang awalnya karena skaswa, kemudian kedua karena tidak tahu SMA kemana, akhirnya saya masuk seminar. Perjalanan waktu, kemudian banyak masalah yang saya hadapi. Saya tidak pandai. Jujur saya itu kalau dalam bidang studi saya tidak pandai sama sekali. Di SMP itu saya langganan dipanggil guru BK, langganan. Dari 25 siswa itu saya itu peringkatnya 20, 21, 19, 17 itu sudah bersyukur sekali. Dari sana pun saya juga diragukan masuk seminar. Tapi toh ibu saya juga yang mengatakan, kamu yakin kalau Tuhan memanggil, ya apapun bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Itu. Dari sana SMA sama saja masih jadi orang yang bodoh di mata dunia itu. Tidak terlalu pintar, tidak terlalu cemerlang dalam bidang studi. Bahkan pada saat kelas 2 SMA, namanya sintaksis kalau di sana. Kelas 2 SMA itu, saya ditunjuk mau jadi ketua kelas. Saya itu menolak sebenarnya. Saya menolak. Lah, bidang studi aja saya seperti itu. Kayak gitu mau jadi ketua kelas, mau jadi apa nanti? Gitu kan. Tapi mereka semua itu berteriak itu, hari jadi ketua kelas, hari sudah jadilah saya ketua kelas. Disitulah saya ingin keluar. Romo, saya sudah menghadap Romo, saya tidak sanggup. Pada waktu itu ya saya bergelut dengan itu dan menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa? Akhirnya saya Romo, saya tidak bisa jadi ketua kelas. Saya terangkan. Kemudian Romo itu mengatakan, ini pelajaran bagimu. Kalau tidak semacam ini, nanti kalau kamu jadi Romo lebih banyak hal yang kamu hadapi. Dan itu pada saat saya bisa mensyukuri itu. Bisa mensyukuri itu. Perjalanan waktu saya sempat ragu.
Setelah SMA retorika selesai, saya kemudian masuk postulat novisiat. Di novisiat saya ragu, bisa tidak ya saya? Akhirnya dalam perjalanan waktu saya bekerja keras. Akhirnya saya ke Jogja kuliah S1 selesai dengan nilai yang lumayan. Dan saya tidak menyangka bahwa saya pernah juga mendapat nilai lumayan sempurna juga. Ing atas, kalau bahasa Jawanya itu ing atase ari. Yang dulu SMP seperti itu. Yang SMA-nya seperti itu, bisa loh. Apa? Ada apa? Dan pada saat itu setelah selesai setelah saya selesai balik lagi ke Jogja, dan di sanalah saya mulai merefleksikan bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu kasih, dan dari pengalaman-pengalaman itulah saya merasa tertangkap oleh Allah. Saya tidak bisa kalau tidak mengiyakan kata-kata Allah, tawaran Allah ini. Dan kemudian dalam perjalanan waktu, terus bagaimana dengan kekurangan? Saya juga tidak tahu bagaimana. Tetapi yakin saja bahwa Allah itu nanti punya jalannya. Dan disitulah saya mengatakan Allah itu adalah kasih. Kalau Allah itu adalah kasih, saya tidak bisa tidak itu harus menemukan Dia dalam kasih. Maka ya, Dia sudah mengasihi saya berbagai macam cara, sudah ditunjukkan kepada saya. Dan disitulah saya saya mengerti. Jatuh bangun saya itu, saya yakin sekarang bahwa itu ada di sana. Dan di sanalah ya saya percaya. Dan pada waktu ini pun dengan pengalaman iman yang seperti itu, saya harus mengurusi panti dan harus di paroki. Apakah kemudian saya menyerah? Iya, saya menyerahkan semua kepada Allah yang memanggil saya. Kalau ada niat baik, saya selalu percaya. Saya tidak sendirian, kok. Saya tidak. Saya punya Allah. Dan saya yakin bahwa Allah itu punya caranya sendiri menjamah orang untuk menjadi lebih baik. Menjamah anak-anak ini menjadi lebih baik. Dan menjamah orang-orang banyak untuk juga membantu saya, mendoakan saya. Itu keyakinan saya hanya itu. Allah adalah kasih. Good, bagus Romo, bagus banget, bagus. Ibu-ibu mau tahu nggak? Saya menemukan Romo ini bagaimana caranya? Saya baru tahu tadi Romo bercerita, saya juga cukup terharu. Kenapa saya mengundang Romo ini? Saya pun tidak kenal dengan Romo ini. Tetapi yang saya lihat adalah khotbahnya. Khotbah yang hari ini, kenapa ini bisa menyentuh saya? Dan akhirnya saya tanya ke Romo Rianto, Agustinus Rianto, tahu kan? Romo ini siapa? Oh, ini Romo Ari di Pasang Surut, Tris. Pasang Surut. Jadi akhirnya saya berusaha menghubungi Romo dan saya bilang bahwa saya senang dengan firman Romo. Di sini firman Romo ini diantaranya adalah bisa jadi dari kita yang bukan siapa-siapa dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyapa saudara kita yang membutuhkan pengalaman yang sederhana. Itu yang saya sungguh tertarik. Jadi iman kecil kita, mungkin orang lain bilang bukan apa-apa ya, begitu aja kok sampai ini hebat bisa merubah. Tapi itu yang terjadi di dalam hidup. Jadi saya mengerti apa maksud dari ini semua. Saya nggak asing dengan Pasang Surut, tapi udah lama saya tinggalkan.
karena saya tidak berinteraksi lagi dengan romo-romo. Tetapi kenapa ini bisa menarik saya dalam jadi saya tuh setiap hari dikirim dari SCY Dehonian untuk firman-firman hari ini. Hari kemarin itu adalah Romo Ari yang memberikan, dan saya suka sekali dengan kata-katanya yang nanti Romo coba mengenai pengalaman sederhana si Nathaniel ini adalah dari kita. Jadi saya mengerti Tuhan itu selalu ceritanya Tuhan selalu adil dan dia mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di dalam kehidupan ini. Kalau misalnya satu sisi ini kosong, tunggu saya mau cari siapa ya untuk yang mengisi. Begitu maksudnya. Jadi dalam arti kata Tuhan maksudnya ceritanya gini, Tuhan itu tahu mana yang harus dipenuhi di dalam kehidupan. Jadi dengan iman yang begitu kecil, pengalaman yang begitu kecil yang seperti Romo tadi ceritakan, jadi saya mengerti arahnya kenapa saya harus bertemu dengan Romo, kenapa saya harus cari Romo. Saya nggak kenal siapa-siapa sama sekali. Tetapi memang saya kenal pimpinan-pimpinan SCY, betul itu. Tapi dari Romo Rian sendiri tidak pernah mengatakan, Riz, di situ dari Romo Ari tolong gitu. Enggak. Tetapi melalui Romo bilang tadi, saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tetapi justru Romo lihat, dari khotbah Romo bisa datang ke Jakarta. Bisa diundang ke kelompok kami. Dan kelompok-kelompok kami yang lainnya tentunya. Dan itu berkata bahwa I'm here. Saya ada di sini, Romo Ari. Apapun yang kamu rasakan, kamu adalah pilihanku. Ikuti aja apa yang aku perintahkan. Selebihnya biar aku yang urus. Itu ceritanya ibu-ibu. Jadi pengalaman yang begitu indahnya buat saya ya, karena saya juga bingung kenapa harus ada Romo ini di sini. Banyak Romo SCY yang lain. Tapi kenapa harus Romo ini? Ternyata saya tahu kita semua harus menjadi perpanjangan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Itu mungkin Ari kisah yang menarik buat saya. Sekarang tapi supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan ingin kepada kita, walaupun kita baca kitab suci, ke gereja setiap hari atau segala macam, tapi jangan pernah lupa. Jangan pernah kita harus mempunyai eye contact. Eye contact itu apa ya? Heart to heart dengan Yesus. Percuma kita baca kitab suci, percuma kita tiap hari ke gereja, tetapi kita nggak punya kedekatan dengan Tuhan. Jadi tiap hari usahakan dengan gimmick-gimmick kita menyapa Tuhan. Jangan yang biasa-biasa. Maksudnya jangan yang bosan, monoton. Kemarin saya udah bercerita juga. Cari gimmick-gimmick. Misalnya, kalau ke gereja, begitu masuk ke gereja, jangan masuk tanda salib. Ya Tuhan, jangan. Hai Lord, hai Tuhan, aku ada di sini. Aku bawa suamiku, anak-anakku, sebut nama satu-satunya. Aku ada duduk di sini. Aku memenuhi undangan Tuhan. Jadi itu lebih lebih membuat kita semangat. Kalau pagi-pagi, misalnya Tuhan udah tungguin aku ya. Oke, kita ketemu lagi dengan ini apalah. Pokoknya harus ada kata-kata yang maksudnya ya. Jangan terlalu lempeng aja doa, langsung doa lempeng gitu. Nanti akan kekeringan. Tetapi kita harus touch hati Tuhan. Kita ajak ngomong, emang dia tidak ada, nggak kelihatan, tetapi apa atau enggak, Tuhan ada di sampingku ya, temenin aku berdoa ya pagi ini. Langit begitu indahnya Tuhan, tapi kok ya mendung ngomong apa aja, baru masuk dalam doa. Setelah kita masuk di dalam ini suasana, baru kita masuk dalam doa. Itu jauh lebih baik daripada baru gosok gigi segala macam, duduk. Tuhan, selamat pagi Tuhan, terima kasih hari kemarin Tuhan, hari ini tolong berkati kami gini nih. Oke, dalam nama Bapa, aku percaya salam Maria, atau ibu-ibu pasti salam Maria tiap pagi. Coba agak didramatisirkan, misalnya, Tuhan, aku datang bersama Bunda dan Bapak angkatmu Santo Yosef. Aku ditemenin dia, karena dia selalu mendoakan aku. Dengerin ya,
Jangan bosan. Gitu-gitulah. Itu supaya nggak bete maksud saya. Jadi anggaplah Tuhan seperti teman kita gitu. Itu aja Romo, tapi anyway, thank you. Masuk ke hati ya Riz ya, akhirnya bisa keluar dari dalam. Ya, jangan sampai doa adalah buka inspirasi batin atau dengan tuh atau ikut misa gini enggak. Ya kayak tadi Romo cerita segala macam, saya lagi mikir, oh ada sisi ininya, terangnya kenapa aku harus manggil ini. Rupanya Tuhan yang bikin menarik khotbah Romo. Mungkin kalau Riri baca mungkin Riri pikir ya khotbah begitu Riz, mungkin, tapi saya ada sisi yang untuk saya ya itu mungkin tahu sendiri. Ini adalah kata-kata Romo Aris Setiono, saya tulis. Kita pun harus percaya pengalaman Nathaniel juga pernah kita alami, ya kan? Itu kan Romo punya khotbah. Romonya kayaknya udah mulai lupa, kayaknya kebanyakan renungan. Ya biasa kita yang lupa. Yang mana ya gitu. Iya. Bacaan pertamanya tidak menarik kan kemarin kan? Iya enggak? Yang mengenai apa ya, Wahyu ya? Wahyu kalau nggak salah ya. Wahyu apa lupa. Iya, yang anak domba, ya Wahyu. Naik turun, benar kan naik turun. Aku melihat naik turun itu kan malaikat naik turun. Gitu Romo. Jadi thank you banget bahwa Tuhan menyapa saya melalui Romo. Semoga sapaan yang Tuhan berikan kepada saya akan mengamini dan saya akan do it something untuk karya Romo di sana. Amin. Amin. Terima kasih Risa. Kayaknya sudah mulai ada apa ya? Ini Romonya mungkin nggak terlalu ini ya, internetnya ya putus-putus ya Mo ya? Kayaknya bingung Sedikit. Iya kayaknya Sedikit. ya. Maaf, agak susah di sini sinyal. Iya. Oke. Jadi Risa, Romo, Bapak Ibu sekalian, kita ini bukan saja belajar dari Nathanael, tapi kita di sini belajar dari Filipus, ya. Jadi apa yang kita renungkan itu adalah Filipus dan Nathanael. Dan kalau dari kita perhatikan perikop keseluruhannya itu kan mengenai murid-murid pertama Yesus. Bagaimana dia membuat muridnya itu ikut Yesus gitu. Jadi kalau saya pikir kita ini pun adalah murid-murid Yesus yang penuh dengan keraguan, yang penuh dengan kekurangan ya rupanya Romo ya, dengan segala diri kita, kelemahan kita. Tetapi kata-kata Yesus yang mengatakan aku udah mengenal kamu, aku udah mengenal kamu. Apakah itu tidak menyentuh kita? Seperti Nathanael. Jadi rupanya tadi sharing-sharing yang tadi kita dengar, sampai sharing Risa, yang ternyata Risa pun terharu. Sampai terharu, memang Roh Kudus berbicara secara pribadi ke Risa melalui pertemuan ini. Artinya apa? Saya melihat bahwa ada perkataan atau perbuatan Yesus yang membuat kita amazed gitu, yang membuat kita wow, Tuhan telah membuat ini loh untukku. Tetapi apa Yesus sampaikan? Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Jadi kayak Yesus mau bilang, aku telah membuat hidupmu begitu dan sekarang kamu percaya sama aku. Nah itu pertanyaan iman kita rupanya. Betul. Apakah setelah perbuatan ajaib yang kecil tadi, sharing kan itu kan kecil-kecil ya, bukan yang spektakuler. Hanya karena perbuatan kecil itu, kamu percaya sama aku adalah Mesias, penyelamatmu gitu. Dan apa ini ternyata yang tadi Romo hampir kelupaan menggarisbawahi ya Romo, yang apa namanya, Tuhan bilang lagi, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Bukankah itu harapan yang begitu besar untuk kita? Jadi bukan saja kita berhenti pada iman kita kepada Kristus, bukan. Contohnya mungkin adalah niat-niat kita yang tadi disampaikan oleh Risa. Mungkin kita banyak punya niat yang lebih bagus lagi, lebih kudus lagi, tapi tidak tersampaikan di sini ya. Tapi Risa tadi akhirnya tersentuh dan ini bukan kebetulan. Ini kayaknya Tuhan mau menyampaikan sesuatu dan aku ingin memberi
sesuatu juga nih untuk pasang surut misalnya. Itu kan suatu niat gitu. Jadi maksudnya Bapak Ibu ini adalah panggilan. Kita dipanggil oleh Kristus Yesus dan kita sekarang secara bersama-sama mengimani, ya Yesus adalah penyelamatku. Tapi setelah itu, apakah kita ada perbuatan yang kita mau lakukan setelah Tuhan menjanjikan engkau akan melihat malaikat naik turun. Tapi di sini dibilang apa? Malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kalau Riri lihat ada dua hal yang ajaib. Aku bisa melihat anak manusia. Aku bisa melihat Yesus. Dan aku sudah akan melihat kayak surga. Mungkin gak harus tunggu Riri mati ya. Mungkin dalam perjalanan ini akan aku lihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang wow. Aku cuma memberi keraguanku, tapi Tuhan memberi begitu besar gitu. Jadi maksudnya mau menyampaikan, yuk kita ada tanggapan iman yang lebih lagi. Iman tanpa perbuatan kan mati. Jadi kalau kita mengimani Yesus, yuk kita lebih baik lagi. Yuk kita mau melakukan hal-hal yang penuh pengorbanan. Bartolomeus itu bagaimana? Dari keraguan dia meninggalnya seperti apa? Martir. Yang tadi Romo bilang dikuliti. Aduh. Tapi apapun dia jalani karena dia sudah melihat Allah yang, ya itu yang tadi Allah bilang, kamu akan melihat. Sehingga berkorban pun tidak masalah untuk Nathanael itu. Begitu sih kayaknya yang mungkin saya bisa ya coba rangkum ya Romo. Jadi tidak berhenti sampai di sini, iman kita bisa bertumbuh. Terima kasih banyak Romo Ari, luar biasa pencerahannya. Roh Kudus begitu terasa kehadirannya melalui Romo. Melalui dari pasang surut begitu Iya, jauh. seperti Di sana ada Filipus kayaknya ini, bukan Nathanael lagi. Iya. Oke. Terima kasih banyak Romo. Mau menyampaikan kata-kata akhir atau kesimpulan boleh sebelum kita tutup? Saya sebenarnya tertarik dengan apa yang di-sharingkan Ibu Bu Risa. Ibu Risa Suparman. Ya. Bahwa memang dalam doa itu nggak harus apa namanya itu membaca teks itu. Kadang itu ya ini saya juga sharing duduk sendiri kadang menghela nafas panjang. Tuhan, saya seperti ini. Kalau dalam Ibu Risa tadi mengatakan heart to heart, benar, sangat benar, heart to heart. Karena tanpa tersentuh hati kita itu kita kering. Dan kalau saya biasanya dalam kadang pergulatan hidup saya, kadang dalam itu saya sudah mengadu semuanya. Akhirnya kalau saya mengungkapkan ini kadang saya terharu terus tersentuh. Saya mengatakan, Tuhan jangan tinggalkan aku sendiri. Hanya kata will itu yang membuat saya terus merasa bahwa saya tidak sendiri. Dan saya merasa bahwa salah satu hal yang baik yang Allah percayakan kepada saya itu saya sudah ungkapkan dengan berbagi sharing seperti ini. Dan jangan lupa bahwa kita juga bisa menjadi Filipus yang lain bagi orang lain yang sedikit secuil pengalaman saja mungkin yang kita berikan kepada mereka. Dan itu kita yakini bahwa Allah lewat Roh Kuduslah yang berbicara. Maka jangan berhenti untuk berbuat baik. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih. Jangan berhenti untuk berbuat baik, berbuat kasih ya. Dan itu satu benar, Tuhan jangan tinggalkan aku. Iya. Kayak Yesus aja ya waktu itu. Allahku, Allahku.
Oke, sayangnya udah jam 4 sore. Dari jam 2 kita berjumpa. Malah setengah 2 udah ada yang masuk Zoom, Romo. Tadi saking semangatnya. Iya. Oke, terima kasih banyak Romo Ari. Semoga ini pertama dan nanti akan ada lagi sesi oleh Romo lagi ya Romo. Soalnya masih ini ya, masih bersemangat ya Romo. Jadi kitanya juga ikutan bersemangat Romo. Ya, sehat selalu. Berkobar. Ya, setia terus, bersemangat terus, berbagi terus, supaya kita jadi Filipus juga ya. Oke, sekarang kita minta tolong Romo untuk doa penutup sekaligus berkat untuk mengakhiri pertemuan kita. Mari kita bersama menyiapkan hati untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Bapa yang Maha Kasih, kasih-Mu tiada hentinya bagi kami lewat pengalaman-pengalaman kecil yang kami alami, yang mungkin hanya kecil saja yang dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih atas pengalaman itu, dan bimbinglah kami selalu juga untuk menjadi Filipus yang lain, yang memberikan secuil pengalaman iman, secuil pengalaman kasih, yang membuat orang lain juga bisa menuju kepada, bisa tergerak hati agar orang lain yang ada di sekitar kami dapat menemukan dalam pengalaman iman, dalam pengalaman kasih. Berkatilah juga selalu dalam kehidupan kami, dalam suasana kehidupan, agar Engkau selalu memberkati kami, menuntun kami, serta menaungi kami selalu dalam berkat-Mu. Dan Tuhan, kami hanya manusia biasa, manusia yang maka jangan tinggalkan kami. Berkatilah kami selalu dalam naungan kasih-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian selalu dibimbing, selalu dinaungi dalam berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Ya Allah. Jangan keluar dulu Romo, kita mau foto bersama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ya, kita buka video yuk. Mari kita siap-siap. Oke, layar pertama. Ada 2 layar ini ya. Video ya. Iya, yang bisa buka aja ya, yang nggak bisa buka video nggak apa-apa. 1, 2, dan 3. Cheese. Oke, satu lagi sebentar. Kita nggak tahu kan ada di mana kan. Jadi harus tetap senyum. Kami ada di sini, Bu. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Oke, sekarang recordingnya di